suka sama satu lagu. Two, three, funky. Welcome guys, in my another video. Jadi di video kali ini aku nggak akan bahas tentang make up, tentang skincare atau tentang kecantikan lainnya. Tapi di video kali ini aku akan bahas tips gimana cara aku belajar, gimana cara aku menghafal, pokoknya tips-tips aku menghadapi ujian. Nah, aku tuh udah punya catatannya di sini. Jadi aku nyatet poin-poin dan hal-hal yang biasa aku lakuin waktu aku mau ujian atau aku tuh lagi menghafal sesuatu. Mau tahu gimana tipsnya? Keep on watching. Oke. Hal pertama yang kalian harus lakukan untuk membuat hafalan kalian kuat di dalam pikiran kalian adalah niat. Iya, kenapa niat? Karena kalau kalian punya niat yang bagus, niat yang baik, niat kalian tuh hanya untuk misal mencari ilmu gitu ya, kalian pasti akan berpaku sama niat ini. Ketika kalian malas, ketika kalian capek, mau nyerah, putus asa, terus kalian ingat niat kalian tuh misal, aku tuh niat belajar supaya aku tuh jadi orang bermanfaat. Nah, ketika kalian tuh lagi ada di posisi pengen nyerah gitu karena udah capek belajar, terus kalian ingat niat kalian. Nah, niat itu tuh bisa nge-push semangat kita lagi gitu. Jadi, kalau kita udah punya fondasi niat yang kuat, otomatis semangat kita tuh bakal terbakar terus gitu. Jadi, kalau kita lupa, kalau misalnya kita lagi capek gitu, pasti balik lagi sama niat kita. Kalau kita punya niat, tapi kalau kita nggak jalanin sesuatu, nggak ada niatnya, kita bingung. Kalau kita capek, kita bakal balik kemana gitu. Oke, kalau misalnya cara pertama kalian udah benerin niat kalian udah lurus, udah sesuai sama apa yang mau kalian lakuin. Hal yang kedua yang harus kalian perhatikan adalah tujuan dan rubah mindset kalian. Kenapa harus punya tujuan dan rubah mindset? Karena pertama, tujuan kalian untuk belajar apa? Hanya untuk luluskah? Hanya untuk supaya kalian dapat selembaran yang disebut ijazah? Atau hanya untuk supaya bisa keterima kerja aja gitu? Atau tujuan kalian itu supaya bisa jadi orang yang bermanfaat? Kalau kalian tujuannya udah ke arah yang benar, aku nggak menghakimi kalau kalian tuh tujuannya mau yang A atau mau yang B. Tapi kembali lagi, kalau kalian udah menjadikan itu tujuan, ya udah raih itu secara benar gitu, secara hal-hal yang bersih. Misal kalau kalian emang tujuannya belajar untuk lulus, ya udah kalian mau jadi lulusan terbaik atau jadi lulusan yang biasa aja atau bahkan terjelek, kayak ya udah lulus alhamdulillah aja gitu. Atau kalian mau jadi lulusan terbaik. Kalau misalnya kalian mau jadi lulusan terbaik, otomatis kalian nggak bisa kalau misalnya kalian masih mengandalkan yang cuman ikut-ikutan aja, ujian asal-asalan, kesana kesini kayak nggak jelas, ilmunya juga nggak dapet. Nah, jadi kembali lagi, apapun tujuannya, apapun pilihan kalian, kalian harus melakukan dengan niat yang udah kalian tanamkan tadi, dan hal-hal baik yang harus kalian lakuin, kayak cara-cara gimana kalian untuk mencapai niat dan tujuan kalian. Kenapa harus yang kedua itu, kenapa harus merubah mindset juga? Karena kalau mindset kalian masih yang biasa aja gitu, masih mindset yang salah, kedepannya kalian gak akan berubah. Kedepannya kalian akan terus-terusan berpikir itu benar, padahal itu salah. Contohnya, kalian menjadikan belajar untuk ujian atau ujian untuk belajar. Kalau kalian menjadikan belajar untuk ujian, kalau misalnya kalian belajar nih untuk ujian, ya berarti kalian tuh akan belajar untuk ujian aja. Kalian akan belajar, kalian akan melakukan waktu kalian untuk membaca buku, untuk membuka pelajaran kalian yang udah kalian pelajari hanya ketika besok kalian mau ujian. Otomatis, kalau udah nggak ujian, kalian nggak buka buku lagi kan? Atau kalian pakai cara yang kedua, ujian untuk belajar. Kalau kalian ujian untuk belajar, kalian akan belajar sebelum ujian. Nggak hanya ujian aja, kalian pulang les langsung dibelajarin lagi. Kalian pulang kuliah dibaca lagi, pulang sekolah dibaca lagi. Dan itu ketika kalian membaca berulang kali, itu yang akan terekam sama otak kalian. Kalau kalian pakai ini, terus hasil ujian kalian tuh jelek gitu. Nah, kalian udah tahu nih kesalahan kalian. Oh, aku tuh salah nomor segini karena aku nggak baca hal-hal yang kayak gini. Oh, ternyata kalau ujian tuh kayak gini keluarnya. Nah, ujian kalian tuh kalian jadikan pelajaran supaya belajar kalian kedepannya tuh ilmu-ilmu kalian tuh tetap nempel gitu.
Kenapa hal ini penting banget? Karena buat aku, kalau misalnya kita udah punya niat, terus tujuan, terus mindsetnya udah benar, ketika kalian salah, ketika kalian nyerah, capek atau putus asa, kalian tuh punya fondasi untuk balik lagi, kayak berpikir tuh, oh iya, aku kan kayak gini, mau kayak gini, aku kan mau banggain orang tua aku. Nah, itu tuh yang membuat aku tuh, semangat aku tuh nambah lagi gitu, kalau aku inget niatku, tujuanku, sama mindsetku. Jadi kalau itu aku rubah dan aku bener-bener merubah itu, jadi aku tuh punya niat belajar tuh yang bener-bener niat gitu. Karena kalau misalnya kalian aja nggak ada niat untuk belajar, percuma tips yang bakal aku kasih tahu ke kalian itu kalian lakuin tapi tanpa niat yang bagus dan tujuan yang bagus, itu aku pikir sih useless banget. Oke, yang ketiga itu sedekah atau berbagi. Oke, gini, mungkin itu nggak relate sama kayak, kok sedekah, apa hubungannya sama kemudahan kita buat menghafal, kayak apa hubungannya sama kelancaran kita pas belajar. Jadi sedekah itu nggak dalam bentuk uang aja ya, kalian senyum, kalian membuat orang bahagia, kehadiran kalian ditunggu-tunggu orang, kalian tuh menebarkan, pokoknya kalian menebarkan kebahagiaan gitu. Misalnya aku tuh nggak bisa sedekah atau berbagi sama teman aku tuh menggunakan uang, tapi kalian tuh bisa jadi teman yang baik gitu, bisa jadi pendengar yang baik, terus membuat teman kalian tuh jadi kayak merasa punya kalian. Nah, kalian gak tahu doa apa yang dilambungkan dia pas dia tuh lagi doa gitu. Jadi bisa jadi dia tuh ngedoain kemudahan hidup kalian. Nah, dari situ kalian tuh jadi bisa ngerasa hidup kalian tuh lancar-lancar aja, kalian gak pernah punya masalah. Kalau kalian gak punya masalah, otomatis kalian belajar, kalian menghafal pasti bakal jauh lebih mudah karena kalian gak stres gitu. Jadi jangan remehkan sedekah atau berbagi, karena itu walaupun gak nyambung sama cara kita belajar, tapi hal-hal yang kecil yang kayak gitu kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Kita gak tahu balasan orang lain ke kita tuh gak cuman dia tuh bantuin kita waktu kita lagi susah gitu, bisa jadi lewat doa-doa. Jadi jangan menyepelekan sedekah atau berbagi, atau bisa jadi orang yang bermanfaat buat orang sekitar kita, karena kita gak tahu doa apa yang dia lambungkan ke Tuhannya untuk menolong kita, untuk mempermudah hidup kita. Kalau 3 hal yang tadi udah aku sebutin, udah kalian pikirkan baik-baik, udah kalian rubah niatnya, udah kalian rubah tujuannya, mindset kalian udah bener, terus kalian jadi suka berbagi. Hal yang keempat itu, perbaiki hubungan kalian sama Tuhan kalian dan sama orang tua kalian, karena doa orang tua tuh pasti bakal berguna banget buat kita anaknya. Oke, kalau misalnya kalian udah melakukan 4 hal yang aku sebutin di awal, sekarang kita beralih ke tips gimana cara aku untuk menghafal pelajaran atau apapun yang bakal masuk. Dan ini cara belajar aku kalau misalnya aku belajar. Yang pertama, kalian harus baca doa dulu. Kenapa baca doa? Karena ya kita apa-apa tuh harus ngelakuin sesuatu harus baca doa supaya lebih mudah aja gitu, supaya yang kita pelajarin tuh bisa masuk ke otak kita. Terus yang kedua, kalian harus membuat rangkuman. Tapi ini tuh sebenarnya nggak harus sih, itu opsi aja. Kalau misalnya kalian nggak mau ribet, ya udah kalian tuh kayak misalnya satu materi nih, kalian nggak mau kalian rangkum dulu nih materi ini, dicari inti-intinya aja supaya kalian tuh lebih terarah gitu belajarnya. Atau kalian benar-benar mempelajari satu materi ini full yang sesuai ada di buku atau di PPT atau apa, silahkan. Tapi kalau aku sukanya kayak misalnya aku mendapat pelajaran apa dan aku tuh kayak susah banget buat memahami pelajaran itu, pasti aku rangkum. Dan sebenarnya tuh nggak cuman apa yang susah sih, hampir semua pelajaran itu pasti aku membuat rangkuman, karena itu memudahkan aku banget buat belajar. Karena kan kalau kita ngerangkum otomatis kita baca ya, sudah kita baca kita tulis. Jadi selama proses merangkum itu aja otak kita tuh udah ngerekam beberapa hal-hal yang ada di pelajaran itu. Kalau udah, terus kalau aku udah membuat rangkuman, terus aku mulai belajar atau mulai menghafal dengan aku baca dulu nih pengertian. Misalnya aku mau menghafal satu pengertian tentang A, aku baca tentang si A ini kurang lebih 3 kali, baca dengan aku tuh ngelihat tulisannya, letak-letak tulisannya aku lihat, terus aku tutup tulisannya. Kalau aku udah baca selama 3 kali, aku tutup, aku sebutin apa yang
aku ingat misalnya aku tuh nyebutin si A itu pengertiannya ini. Terus pas aku lihat ternyata aku kekurangan 2 kata yang ada di catatan aku sendiri. Nah, 2 kata yang aku sebutin itu, yang aku lupa, itu aku lingkarin atau aku kasih tanda. Kenapa harus dikasih tanda? Supaya pas kalian lihat lagi, jadi otak kalian tuh nge-scan kalau misalnya kalian tuh tadi tuh salah di situ. Nah, kalau misalnya kalian kasih tanda, otomatis tuh di otak kalian tuh, oh ya tadi tuh salah, jadi jangan lupa ini disebutin, kayak gitu. Kalau aku kayak gitu. Nah, kalau udah kan tadi tuh misalnya 2 kata yang tadi udah aku sebutin, udah bener, terus pas dicek lagi, oh udah bener semua. Kalau misalnya dalam proses si baca tulisan itu udah bener, terus kalian mencoba menghafal tapi udah bener walaupun tertatih-tatih atau kayak lupa-lupa ingat, lakuin itu selama 10 kali. Tapi aku kadang nggak sampai 10 kali sih. Kalau misalnya 5 kali aku rasa itu hafalannya udah kuat, kayak aku tuh udah bener-bener hafal banget, ya udah 5 kali tuh terus aku skip ke materi berikutnya dan aku melakukan cara itu lagi gitu. Dan kalau misalnya kalian tuh udah ngerasa 10 kali tuh udah kuat banget, kuat banget tuh artinya kalian tuh bisa ya buat nyebutin itu. Buat apa sih, kayak buat nyebutin si pengertian itu udah bener-bener betul banget gitu. Terus kalau misalnya udah kayak gitu, kalian kan udah letak tulisannya udah, terus ngafalnya juga udah, dan jangan lupa buat kalau udah nih, udah selesai satu materi rangkuman kalian udah selesai banget ngafalnya, minta bantuan orang lain, teman kalian, orang tua kalian, adik atau kakak kalian untuk ngetes kalian. Ngetes dalam artian misalnya kalian tuh pelajarannya tentang IPS, terus pengertian, terus ada kayak kode-kode gitu. Nah, kalian kasih nih rangkuman kalian atau bukunya, terus kalian minta ditesin. Oke, nanti dia bacain satu soal, kasih pertanyaan ke kalian, terus kalian tuh jawab aja gitu sesuai apa yang udah kalian rangkum atau yang ada di materi kalian. Oke, kalau misalnya kalian udah ditesin, udah di tes tentang pertanyaan sesuai sama rangkuman atau materi yang kalian hafalin dan kalian pahami tadi, dan jawabannya 90% itu benar atau kayak lupa sedikit-sedikit tapi masih mengarah ke sana, berarti hafalan kalian udah nempel di otak kalian. Tinggal kalian asah lagi. Gimana cara asahnya? Kalian terus baca, kalian terus ulang-ulangi, atau kalian tuh boleh selama kalian menghafal nih, kalian rekam suara kalian, terus kalian lagi diem, kalian dengerin suara kalian sendiri aja, suara rekaman kalian sendiri tentang hafalan kalian. Kenapa harus dengerin kayak gitu? Karena kita itu nggak cuman bisa kayak misalnya baca aja gitu, tapi kemampuan atau kekuatan hafalan yang kalian hafal itu bisa bertambah jadi 2 kali lipat kalau misalnya kalian mendengar lagi apa yang udah kalian hafalin gitu. Jadi gini, misalnya kalian lagi hafalin lagu nih, kayak misalnya kalian lagi suka sama satu lagu. Misalnya kalian tuh lagi suka sama satu lagu, terus kalian pasti ngulang-ulang lagu itu terus kan, kayak kalau ada lagunya jadi ikutan nyanyi. Nah, sama belajar juga kayak gitu. Kenapa menghafal lagu lebih mudah dibanding menghafal pelajaran? Karena ketika kalian menghafal lagu, kalian tuh punya perasaan happy, dan di diri kalian tuh ada kemauan untuk hafal gitu, kayak ih suka banget pokoknya harus hafal, ih pengen banget, karena kalian tuh ngejalannya dengan happy. Sama kalau kalian terapin itu sama kalian menghafal pelajaran kalian, itu pasti hal-hal semudah kalian tuh menghafal lagu gitu. Jadi pelajaran kalian tuh kalian hafal semudah kalau kayak kalian tuh menghafal lagu. Jadi kayak gitu. Dan jangan lupa kalau udah kalian lakuin itu, insya Allah hafalan kalian tuh bakal kuat dan nempel, terus kalian tuh jadi lebih mudah. Jadi cara belajar kalian tuh udah tertata gitu. Kalau kalian terus mengulangi kebiasaan ini, kalian akan terbiasa untuk menghafal. Kalau udah terbiasa untuk menghafal itu jadi jauh lebih mudah. Jadi karena kalau kalian tuh udah ngafal, terus otak kalian tuh udah biasa gitu sama hafalan-hafalan. Jadi ketika kalian ketemu kata-kata baru, ketika kalian ketemu materi baru, kalian gak akan kesulitan untuk menghafal itu lagi. Kalau udah semua, jangan lupa ditutup dengan doa. Ya pasti harus baca doa, karena kalau misalnya kita mengawali dengan doa, pasti diakhiri dengan doa. Aku akan tulis atau kasih doa yang biasa aku baca kalau aku habis belajar.
Mungkin cukup segini dulu video kali ini. Jangan lupa untuk di like, terus komen kalian mau aku buatin video apa lagi. Dan juga semoga video ini tuh bisa bermanfaat buat kalian, dan tips aku bisa bekerja di kalian juga. Jangan lupa di subscribe, nyalain notifikasinya supaya kalau aku buat video baru kalian gak ketinggalan video itu. Terima kasih. See you on next video. Bye.